Kita hidup di zaman paling canggih dalam sejarah manusia. Teknologi di ujung jari, rumah yang aman, dan akses kesehatan yang mudah. Tapi pernahkah kamu bertanya, kenapa bagi banyak orang tua, membesarkan anak justru terasa lebih berat dari kapanpun sebelumnya? Jika kamu merasa lelah, merasa sering kalah oleh tangisan bayi, atau merasa terisolasi di balik pintu kamar, ketahuilah satu hal ini, kamu tak sedang melakukan kesalahan, kamu tak gagal, kamu hanya sedang mencoba menjalankan program biologis kuno di lingkungan yang tak pernah dirancang untuk itu. Secara biologis, bayi manusia adalah sebuah anomali. Di alam liar, anak kuda bisa berdiri dalam waktu 1 jam. Anak jerapah bisa berjalan dalam hitungan menit. Sedangkan bayi manusia, mereka benar-benar tak berdaya. Tak bisa menopang kepala, tak bisa mengatur suhu tubuh, bahkan tak bisa diam saat ada ancaman. Alasannya adalah harga yang harus kita bayar untuk otak yang besar. Jika otak manusia berkembang sempurna di dalam rahim, ia tak akan pernah bisa lahir. Jadi, evolusi membuat sebuah kesepakatan. Kita lahir dengan otak yang baru berkembang hanya 25%. Sisanya harus diselesaikan di dunia luar. Inilah alasan mengapa bayi manusia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa hidup mandiri. Itu bukan cacat desain. Itu adalah investasi evolusi agar kita bisa menjadi spesies paling cerdas di planet ini. Karena kondisi yang sangat tak berdaya ini, alam semesta merancang sebuah sistem pengaman yang kita sebut cooperative breeding. Secara evolusioner, membesarkan manusia adalah proyek kolektif. Antropolog Sarah menemukan bahwa komunitas pemburu pengumpul, seorang bayi jarang sekali sendirian. Ada nenek, bibi, dan anggota kelompok lain yang menggendong bayi itu hingga 60% dari waktunya. Respon bayi yang tiba-tiba diam saat digendong bukan sekedar tanda nyaman. Itu adalah transport response, sebuah refleks bertahan hidup berusia 300.000 tahun. Bayi itu diam karena ia percaya ia sedang dibawa ke tempat yang aman oleh kelompoknya. Masalah modern kita adalah hilangnya sistem kelompok ini. Kita berpindah ke apartemen, ke rumah yang tersekat, dan mencoba melakukan sendirian apa yang harus dilakukan oleh belasan orang. Ketika kamu merasa gagal menenangkan anakmu di jam 3 pagi, sadarilah bahwa sistem sarafmu sedang berteriak karena ia tak menemukan jaringan pendukung di sekitarmu. Kelelahan yang kamu rasakan adalah reaksi biologis yang wajar terhadap isolasi. Kamu tak gagal sebagai orang tua. Kamu hanya sedang kekurangan koneksi yang secara evolusioner menjadi hak dasar setiap orang tua. Lalu, bagaimana kita menyikapi keadaan seperti ini? Tentu kita tak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa memahami kebutuhan biologis ini. Memahami bahwa membesarkan anak adalah kerja kelompok berarti mengakui bahwa mencari bantuan bukanlah sebuah tanda kelemahan. Justru dengan melibatkan orang lain dalam pengasuh, kamu sedang meniru pola yang menjaga kelangsungan spesies kita selama ribuan tahun. Membangun jaringan pendukung adalah cara paling masuk akal untuk menjaga kesejahteraan mentalmu dan pertumbuhan anakmu. Tugas kita bukan menjadi pahlawan yang melakukan segalanya sendirian. Tugas kita adalah memastikan anak kita tumbuh dalam lingkungan yang suportif. Jika kamu merasa sedang berjuang hari ini, ingatlah satu hal. Kamu adalah bagian dari rantai panjang penyintas. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana pendapatmu tentang pola pengasuh yang kolektif ini? Apakah kamu merasakannya di lingkunganmu saat ini? Coba kita diskusi di kolom komentar.